di dalam firman-Mu, saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Saat teduh, saat berdiam diri, menanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu, saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Mari hampiri tatanya, maka berkat dan anugerahnya dilimpahkan atas hidup kita. Kita akan bersama-sama melakukan pengakuan di dalam ibadah kita, bahwa pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Kita tetap berdiri pun dalam suasana protokol kesehatan. Kita tetap setia pada Tuhan dan kerinduan yang begitu besar. Saya mohon untuk memberi salam dengan senyum satu dan yang lainnya. Karena situasi seperti ini jadi tidak semua salaman. Mari kita mulai ibadah pada taman hari ini dengan pujian Ku Masuk ke Hadirat. Di
hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, maka kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas setiap keberadaan hidup kami. Dan kemuliaan itu boleh menjangkau setiap keberadaan hidup kami untuk terus diubahkan menuju keserupaan darah Kristus, supaya hidup kami diperkenan, supaya hidup kami dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami juga percaya hari ini, ibadah hari ini memberkati hidup kami. Ibadah hari ini boleh mengubahkan hidup kami. Dan setiap hari kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpuji nama-Mu. Kami tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Kami tidak masuk dalam gerbang pujian. Kami percaya otoritas kuasa pujian bekerja sempurna dalam hidup kami, sehingga sukacita surgawi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Kami siap bersama-sama masuk dalam gerbang pujian mengawali pada hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Berkata dalam percaya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak sama, ya, karena Yesus yang ada dalam kita, sehingga hidup kita yang dulunya adalah kita tidak dilayakkan, tapi Tuhan sudah melayakkan kita. Hidup kita tidak sama, dan Yesus adalah satu-satunya sumber dari segalanya.
Tuhan Allah kita. Dan kita percaya Yesus yang sanggup pulihkan dari keadaan apapun, Tuhan yang sanggup. Dan Yesus yang mampu untuk kita, siapapun kita, Tuhan yakin kalau kita mau, Tuhan akan bentuk seperti yang Dia mau. Berkenan bagimu. Hatiku dengan kasih-Mu.
ditebuskan oleh permandian kuasa darah Kristus. Dan kami percaya kesempurnaan akan terjadi ketika firman itu terus memandikan hidup kami, boleh mengurapi keberadaan hidup kami, menuntun hidup kami, bersekutu dengan keberadaan hidup kami. Dan firman itu memberi kekuatan dalam hidup kami untuk mengerjakannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu dalam otoritas dan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu, dan biarlah Engkau saja yang berdaulat atas firman hari ini. Dan sehingga semua yang boleh mendengarkan, Engkau memberkatinya. Biarlah kami memiliki sikap hati seperti Maria. Kami mengambil keputusan hidup seperti Maria. Kami boleh memiliki pandangan hidup seperti Maria ketika mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sama seperti ketika kami mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman. Sehingga kami pun mengalami seperti Maria, tidak kehilangan apa yang kami dapatkan. Kami siap diberkati di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, yang diberkatilah hidup kita yang oleh sebab anugerah, kasih, kesetiaan dan kuasanya boleh menikmati pujian hari ini. Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengkaji kebenaran firman Tuhan. Sarindu kita membuka kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saat ini kita bersama-sama membacanya sampai telinga kita mendengar suara kita, dan biarlah firman itu ter-reinforcement ya, dikuatkan dalam pemikiran kita. Amin. Haleluya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, hitungan yang keempat, kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu memberikan tema hari ini, keluar dari kepompong. Saudara, ya, keluar dari kepompong. Bukan berarti kita mengabaikan keberadaan hidup kita sebelumnya. Bukan berarti kita mengabaikan kepompong itu sendiri. Tapi esensi kehidupan kekristenan itu harus keluar dari kepompong. Ya, nanti saya akan kupas apa makna kita harus keluar dari kepompong. Ya, ulat menjadi sesuatu yang tidak baik, menjijikan. Dan kepompong saudara akan menjadi sesuatu yang sia-sia manakala isi dan kepompong itu tidak keluar menjadi kupu-kupu. Kenapa? Karena selamanya akan mengalami kematian. Selamanya apa yang terpikir dalam hidup kita adalah di dalam itu adalah ulat yang sedang bermetamorfosa. Tetapi ketika isinya itu keluar dan berubah bentuk, berubah wujud, berubah penampilan, maka menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh orang yang kita kenal dengan nama kupu-kupu. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap keberadaan hidup manusia harus mengalami perubahan. Orang Kristen hidupnya harus mengalami perubahan. Mengapa demikian? Karena ketika orang Kristen hidupnya tidak mengalami perubahan, mengalami keserupaan seperti Kristus, hati-hati. Ya, puji Tuhan, hari ini tadi dan minggu-minggu yang lalu luar biasa diberkati, dan semakin hari jumlah jemaat yang boleh hadir semakin bertambah. Tadi pagi gereja full sampai hampir batas pagar full. Ya saudara, luar biasa Tuhan boleh memberkati. Ya, hari-hari seperti ini kita harus dalam kehidupan kita betul-betul memiliki sebuah kerinduan, ya, dekat dengan Tuhan. Situasi dan kondisi tidak ada orang yang bisa memprediksikan. Ya, pandemi ini juga merupakan sesuatu yang sulit untuk kita terka. Keberadaan hidup orang juga sulit kita terka. Oleh sebab itu mari kita mau belajar, ya, supaya hidup kita tetap ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Nah saudara, saya akan ulangi, ya. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, faktor lingkungan alam. Saudara, lingkungan alam sangat berpengaruh dalam hidup manusia untuk melakukan perubahan. Ya, to be changed, ya, untuk mengadakan perubahan, saudara. Maka ada beberapa faktor alam. Saudara, ketika kita melihat satu wilayah sering terjadi banjir, maka akan ada respon oleh masyarakat. Pola pemikiran masyarakat diubah.
ada upaya-upaya yang dilakukan. Manusia kemudian membuat bendungan dan lain sebagainya. Tetapi ketika bendungan pun tidak dapat mengantisipasi adanya banjir, apa yang mereka kerjakan? Mereka beradaptasi dengan cara mengungsi. Ya, ada perubahan yang terjadi dalam hidup manusia. Selain lingkungan alam, saya tuliskan lingkungan budaya juga membentuk kehidupan seseorang. Ya, dulu ketika kita masih hidup dalam era budaya tradisional, saudara, segala sesuatu dikemas secara tradisional. Yang namanya seorang anak ketika bercakap dengan orang tua, melihat, menatap orang tua, dianggap gak sopan, saudara. Orang tua marah. Tetapi sekarang ketika orang tua mengajak bercakap anak tidak memperhatikan, menunduk, malah ini dianggap tidak sopan, tidak memperhatikan. Terjadi perubahan. Kenapa? Karena ada lingkungan sosial, ada lingkungan budaya, bahkan lingkungan politik, bahkan lingkungan keagamaan pun ternyata ikut mempengaruhi keberadaan seseorang untuk melakukan perubahan. Nah, ini faktor eksternal, saudara. Faktor eksternal merupakan faktor yang sifatnya memberi pengaruh. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah bagian yang kedua, faktor internal. Faktor internal ini menjadi faktor yang menentukan seseorang mengambil keputusan untuk berubah atau tidak. Saudara, segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan hidup kita mungkin akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, yang namanya perubahan tidak akan pernah terjadi. Sehebat apapun orang tua menasihati hidup kita, kalau seorang anak tidak mengambil keputusan untuk berubah, melakukan perubahan itu, maka selamanya perubahan tidak akan terjadi. Sehebat apapun lingkungan keagamaan membentuk karakter hidup kita, tetapi ketika kita tidak berpikir melakukan perubahan ke arah Kristus, maka kondisi hidup kita pun tetap sama. Masih ingat dua anak dan Imam Eli, Hofni dan Pinehas, hidup dalam lingkungan agama, tradisi Yahudi yang ketat, tetapi karakter hidupnya tidak mencerminkan kebenaran firman. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama coba perhatikan dalam hidup kita. Faktor internal keberadaan hidup kita lah yang menentukan kita melakukan perubahan atau tidak. Yang saya maksud, faktor internal ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup secara rohani. Sambil sebuah contoh apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, ya saudara, pasal yang ke 9 ayat 3 sampai yang ke 5. Saulus mengalami pribadinya, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ada pengalaman batin, ada pengalaman rohani yang menyebabkan hidupnya tersentuh. Sehingga saat itu nama Saulus diubah menjadi Paulus. Ya, antara Saulus dan Paulus ini sebetulnya maknanya sama. Ya, tetapi orang lebih suka menggunakan nama Paulus. Kenapa demikian? Karena setelah berubah nama menjadi Paulus, orang ini mengalami perubahan karakter. Semula dia seekor ulat bagi perkembangan kekristenan. Iya kan? Saulus seperti ulat. Orang Kristen ketemu Saulus takutnya luar biasa. Ya, seolah-olah seperti ulat. Tetapi ketika Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, ada pengalaman batin, ada pengalaman rohani yang menyebabkan dia mengambil keputusan untuk berubah. Yang semula membenci kekristenan menjadi orang yang mendukung perkembangan kekristenan. Yang semula menjadi orang yang menghambat kekristenan menjadi orang yang justru menjadi seorang rasul. Bahkan beliau mendeklarasikan bahwa dia merupakan rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Sehingga melalui pekabaran Injil yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, kita juga menerima kasih karunia keselamatan daripada Kristus. Saudara, ketika Saulus hendak pergi ke Damsik, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga dia mendengar suara, ini pengalaman batin, pengalaman rohani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Saulus menanyakan, siapa engkau? Kemudian terdengar suara, aku Yesus yang kau aniaya itu. Dan pengalaman rohani inilah yang menyebabkan kehidupan Saulus berubah menjadi seorang Paulus. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita sering mendengar, ya, ada banyak nasihat, ada banyak petunjuk yang terbaik untuk membangun kehidupan. Tetapi ketika kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, maka selamanya perubahan tidak akan terjadi. Ya,
Kalau saya mencoba menggunakan bahasa Inggris mungkin ini sedikit belepotan saudara. Who's have decision for our life to be changed, not the other, but I am, you are, we are. Siapa yang punya keputusan dalam hidup kita untuk mengadakan perubahan? Saya, hidup saudara, dan hidup kita. Itu kenapa saya berkata faktor internal inilah yang paling penting dalam hidup. Dan faktor internal ini saya tuliskan pengalaman batin. Untuk memiliki pengalaman batin yang baik saudara, mari kita belajar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan jauh lebih ditingkatkan. Ini yang membuat kita struggle jauh lebih kuat. Nah saudara, mari coba kita perhatikan bagaimana kehidupan seseorang ya yang belum menerima karunia keselamatan. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita orang Kristen tidak berubah, dampaknya cukup banyak. Saudara, dikatakan ya, saya ambil bagaimana kehidupan kita ketika kita tidak berubah, kita masih seperti sebelumnya, ya seperti sebelum orang-orang menerima karya penebusan. Dikatakan seperti ini, saudara. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Garis bawah. Bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ketika kehidupan kita, sekalipun kita orang Kristen, ketika kita tidak mengalami perubahan ke arah Kristus, saudara, dikatakan kita merupakan seteru Allah. Pertanyaannya, ketika seorang manusia menjadi seteru dalam hidupnya terhadap Allah, apakah dia akan hidup dalam berkat? Gak mungkin. Ketika seseorang dalam hidupnya melakukan buah kedagingan dan disebut sebagai seteru Allah, saya mau tanya, orang ini hidup dalam perlindungan Tuhan? Enggak, karena menjadi musuh Tuhan. Maka saya berkata, kadang-kadang orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengalami perubahan seperti Kristus. Kata Kristen itu dikatakan pengikut Kristus. Kata Kristen ini juga bisa dimaknai orang-orang yang hidupnya berkarakter seperti Kristus. Sehingga ketika kita masih melakukan buah kedagingan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia, ya pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai 21, saudara baca. Ketika nuansa kehidupan kedagingan masih seperti apa yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21, berarti kita masih menjadi seteru Allah. Kita bukan orang yang dilahirkan baru. Berarti sebetulnya identitas kekristenan kita hanya merupakan identitas fisik. Saudara, sesuatu yang sifatnya lahiriah suatu saat itu pasti akan hilang, mati. Yang dibutuhkan kehidupan seseorang adalah mengalami perubahan kehidupan secara roh. Nah saudara, hati-hati. Ini kenapa tadi saya katakan orang kalau tidak mengalami perubahan ke arah Kristus sangat berbahaya. Nah saudara dikasih Tuhan, tadi saya katakan ada orang Kristen tapi sebetulnya nggak sadar kalau dirinya orang Kristen. Ya, sambil sebuah contoh begini, orang itu sebetulnya merupakan anak Tuhan, ya menikmati berkat dan anugerah Tuhan, tapi tidak pernah merasa menikmati. Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang terhilang? Ketika si bungsu ini meminta warisannya, kemudian pergi meninggalkan bapaknya, membuat kehidupannya berfoya-foya. Apa yang terjadi? Dia jatuh dalam kemiskinan, nggak bisa makan. Ada kesadaran dalam hidupnya, mengalami pertobatan, mengalami metanoio. Kemudian dia berkata, aku berdosa terhadap surga dan Bapa. Ya, bahasa mudahnya, andai kata aku balik ke rumah bapakku, aku tidak jadi anak apa-apa. Jadi pembantu di sana tidak apa-apa. Karena pembantu di rumah bapakku, mereka hidup di dalam kecukupan. Tetapi aku di sini mau makan makanan yang dimakan ternak babi saja tidak bisa. Ini orang yang jauh dari kasih karunia, hidupnya pasti susah. Orang yang jauh dari Bapa, yang hidup dalam kedagingan menjadi seteru Tuhan, dia akan jauh dari kasih karunia. Nah saudara, bagaimana dengan anak yang sulung? Ya, anak yang sulung itu tinggal diam terus sama bapaknya, tapi dia tidak pernah merasakan dirinya sebagai seorang anak. Ini berbicara kekristenan, saudara.
anak bungsu ini datang, bertobat, bapaknya menyambut, merangkul, kemudian berkata kepada para pelayan, ambilkan jubah, ambilkan cincin, hidupnya dipulihkan. Potong lembu, adakan pesta. Sang anak sulung komplain. Anak bapak yang sudah pergi jauh, mengalami pertobatan pulang, bapak adakan pesta seperti itu, mengundang teman-temannya mengadakan pesta. Sedangkan aku yang di sini yang bekerja keras, ya, tidak pernah yang namanya bapak itu mengadakan pesta untuk hidupku. Ini berbicara tentang kehidupan kekristenan yang tidak pernah merasa bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Berarti dia, kalau kita berkata, ini kalau kita ibaratkan sebagai orang Kristen, tidak sadar bahwa dirinya itu orang Kristen. Sering terjadi dalam hidup kita. Sehingga perilaku hidupnya tidak mencerminkan firman Tuhan. Perilaku hidupnya tidak mencerminkan kekristenan, saudara. Ada berkat tetapi tidak merasa menerima berkat. Orang Kristen tapi nggak sadar dan sebagai orang Kristen, sehingga perilaku hidupnya sama dengan orang yang lain. Mari kita sadar dalam hidup kita. Nah, ini cukup berbahaya. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen nggak sadar sebagai orang Kristen, itu akan menjadi seperti ular. Nah, saudara, saya lanjutkan. Nah, kehidupan kekristenan harus mengalami metamorfosa. Nah, harus keluar dari kepompong. Nah, saudara, saya mau berkata ada beberapa ayat, nanti saudara bisa catat dan baca di sana. Nah, yang dimaksud adalah setiap orang Kristen harus mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan sebuah perubahan itu membutuhkan proses. Saya katakan, proses ini merupakan faktor penentu seseorang keluar dari kepompong atau tidak. Karena proses inilah yang membentuk karakter seseorang. Ya, sama seperti ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, saudara. Yesus berdoa, Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Saudara, ini berbicara tentang apa sebetulnya? Berbicara tentang kedagingan. Sakit, ya kan? Ada rasa sakit. Kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Berbicara tentang apa? Kehendak Bapa jangan, firman jangan lakukan. Tetapi Yesus mau mati secara kedagingan, sehingga dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Getsemani, Via Dolorosa, salib merupakan proses yang dilewati oleh Yesus. Sehingga dikatakan orang-orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, yang hidupnya mau ada perubahan, dikatakan mati bersama Kristus dan bangkit dalam kehidupan. Maknanya apa? Orang yang mau dalam hidupnya diproses seperti Kristus, ditempa seperti Kristus, maka dia akan bangkit dalam kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang. Orang yang mau diproses dalam hidupnya sebagaimana Kristus, maka dia yang semula menjadi ulat, saudara, kehidupan ulat itu dijauhi. Saya gambarkan di bagian yang kedua, kata ulat ini juga membicarakan tentang bangsa Israel. Sehingga saat itu bangsa Israel yang merasa dirinya lemah, bangsa Israel yang merasa dirinya menjadi sesuatu yang menjijikkan. Ulat ini berbicara menjijikkan, saudara. Ya, ulat ini dengan cacing dalam bahasa aslinya agak sedikit sinonim. Ya, juga digambarkan seperti serangga, berbicara tentang kelemahan, tetapi juga berbicara tentang kejijikan. Saudara, orang yang tidak mengalami perubahan karena Kristus menjadi orang yang menjijikan bagi orang lain. Sama seperti bangsa Israel yang belum mengalami karya penebusan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang menjijikan bagi semua bangsa yang dilewatinya. Ya, karena setiap kali bangsa Israel itu lewat ada huru-hara, peperangan, ada penumpahan darah, sehingga pemazmur menulis, ya, bahwa dirinya merupakan kejijikan bagi Tuhan. Ya, kejijikan bagi Tuhan, bagi setiap penumpah darah. Ulat, saudara. Demikian juga bangsa Israel, hidupnya menjadi ulat, menjadi kejijikan bagi Tuhan.
Tuhan juga. Kenapa? Karena sepanjang perjalanannya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan terjadi perjinahan rohani. Siapapun yang menyembah berhala, siapapun yang menyembah Baal saat itu dikatakan merupakan kejijikan bagi Tuhan. Melalui karya salib, bangsa Israel memperoleh karya penebusan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak domba-domba di luar kandang termasuk hidup kita. Dan sekali dikasih Tuhan, saya mau katakan kita harus mau mengalami metamorfosa. Dan proses ini merupakan penentu. Itu kenapa saya garis bawahi terkait dengan hal di atas dibutuhkan apa yang disebut daya tahan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14, Yakobus pasal 1 ayat 12. Hanya orang yang bertahan sampai akhir, hanya orang yang menang yang akan mendapatkan upah dan mahkota kehidupan. Artinya apa, saudara? Kalau proses tidak kita lalui, maka kita akan menjadi Kristen yang gagal. Satu contoh ini, saudara. Seringkali di dalam Alkitab digambarkan ya, kehidupan kekristenan itu seperti bejana di tangan pejunan. Ya, saya gambarkan yang lain. Ya, kehidupan kekristenan itu seperti sebuah besi yang mau ditempa menjadi pisau. Ya, kalau bejana itu dibanting, dicudii, ya, hamba Tuhan mengatakan karakternya yang jelek dicudii, dibersihkan. Ya, ada nas berkata pada akhirnya semua pekerjaan orang akan diuji seperti di dalam api. Sebuah besi yang ditempa, saudara, apa yang dilakukan pertama kali dibakar. Setelah bakar dipukul. Kemudian dilihat lagi ya, saudara. Sudah belum bakar lagi, saudara. Pukul lagi, dilihat lagi. Sudah menjadi pisau belum bakar lagi, pukul lagi. Kehidupan kekristenan seperti itu. Ya, diproses sampai pada akhirnya kita mengalami kesukaan seperti Kristus. Maka tadi pagi saya sampaikan, kalau seorang suami hari ini ada cekcok, selisih pendapat benturan dengan istri, ya, saya berkata jangan berharap saat itu selesai. Satu saat pasti ada proses lagi, benturan lagi, sampai semua kedagingan kita terkikis. Ya, selama apa yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu masih terdapat dalam hidup kita, ya siap harus dikikis terus. Karena harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Sehingga saya berkata ketika terjadi benturan itu sebuah kewajaran. Selama benturannya tidak terjadi dalam intensitas yang terus menerus, kalau ini berarti masalah. Ya, bahkan ada dalam catatan di Alkitab, beberapa rasul pun mengatakan memang perpecahan itu harus terjadi. Ya, dikatakan perpecahan itu harus terjadi. Ya, saya katakan demikian, saya punya pertanggungjawaban secara Alkitab. Kenapa? Karena dari situlah akan dapat dilihat siapa yang tahan uji. Saudara, benturan itu merupakan proses di mana kita dimurnikan. Siapa yang memiliki keteguhan iman, siapa yang memiliki kasih, siapa yang rela mengampuni, siapa yang rela untuk merendahkan hati, kehidupannya akan diketahui dan diizinkan buat terjadi. Ini proses, saudara. Ini yang sulit, ya. Saya percaya di masa pandemi ini tidak ada keluarga yang penghasilannya bertambah secara umum. Amin ya. Kecuali orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan. Saya ambil contoh beberapa waktu yang lalu ketika semua orang tren naik sepeda gitu Mas Andi ya, sampai yang namanya toko sepeda stoknya habis. Ya saya tahu Mas Andi punya sepeda bagus ya. Anak saya juga, Pak bersepeda. Begitu beli sepeda pakai 1 bulan langsung berhenti. Sekarang minta lari sudah, setiap sore ngajak saya lari. Ya kakaknya diajak lari 1 putaran tahu ya langsung. Tapi papanya masih bisa mengikuti terus beberapa kali putaran. Nah, saudara, sama katakan, ya semua sendi perekonomian dibukul, saudara. Nah, ini proses juga kan, saudara. Sang istri biasanya terimanya berjujut, ya, berjujut sekarang jadi jut gitu. Sementara kebutuhan hidup tidak berubah. Nah, maka kita yang harus mengadakan perubahan, penyesuaian. Nah, antar suami istri tidak saling memahami apa yang terjadi. Cekcok, saudara. Masalah juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter hidup kita semakin dewasa.
Seperti besi tadi dipukuli terus, sehingga besi itu akhirnya menjadi sebuah alat pisau yang memiliki ketajaman. Dan sebetulnya masalah merupakan alat Tuhan membentuk ketajaman hidup kita secara roh. Tapi jangan suka menjadi orang yang selalu hidup dalam masalah. Kalau masalah ada, mari kita introspeksi diri. Ya, tadi pagi saya diberkati, ini juga pengalaman rohani. Ya, saya memperhatikan, mendengarkan ya Bapak almarhum Pendeta Titus Suheri khotbah ya 2 bulan yang lalu, ini namanya agak khotbah terakhir sebelum beliau dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, jemaat dia berdiri. Ya, beliau menyampaikan khotbah tentang membalik keadaan. Beliau sampaikan saat itu Daud mengalami kebingungan menghadapi himpitan. Kenapa? Ketika sampai di Negeb, ketika sampai di Siklag, bangsa Amalek menggocok kehidupan para pengikut Daud. Ya, seluruh tempat tinggal di mana mereka ada dibakar. Ya, Siklag terbakar. Seluruh anak istri mereka diangkut, saudara. Ya, meskipun tidak dibunuh, diangkut akan dijadikan budak. Daud menghadapi tekanan berat. Kenapa? Kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan para pengikutnya. Di sisi yang lain para pengikutnya nuntut, goro-goro kamu, gara-gara kamu seluruh anak-anak diambil, dirampas oleh orang Amalek. Saudara, nek dasar mau ketak balangi batu kamu, ya bahasa Jawanya begitu. Ya, dirajam batu Daud. Nah, Daud memiliki sudut pandang yang benar terhadap masalah. Kenapa? Punya pengalaman rohani, punya pengalaman batin, dan ketajaman pengalaman batin inilah yang menyebabkan Daud yang semula tertekan, dia mulai meneguhkan hatinya. Setelah hatinya diteguhkan, Daud berdoa kepada Tuhan. Itu kenapa tadi saya berkata dalam proses satu-satunya alat yang bisa memampukan dan menguatkan kita adalah doa. Saya pernah mendengarkan seorang pelayan firman berkata, ya, marilah tetap berdoa. Meskipun doa belum tentu menjadi alat yang menyebabkan Tuhan menjawab semua permintaan hidup kita, tetapi paling tidak dengan berdoa kita diberikan kekuatan. Nah saudara, mari milikilah sebagai Tuhan mengalami perubahan. Milikilah daya tahan. Apapun yang terjadi. Saya mau berkata saudara, untuk memberi kekuatan iman, masalah tidak akan pernah menyebabkan kau mati. Pergumulan hidup tidak akan pernah menyebabkan kau tenggelam selama engkau memiliki sudut pandang yang benar. Proses itu tidak akan mematikan hidup kita, karena Tuhan tahu tolok ukur kemampuan hidup kita. Amin saudara. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Ini janji Tuhan. Selama kita mau bertahan saudara, ketika proses itu terjadi dan kita tahan uji dikatakan, kita akan mendapatkan upah. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Nah saudara dikasih Tuhan, ya pada bagian akhir ya saudara, ya sama katakan kita punya ada satu melompat gak apa-apa. Dan saudara, kenapa sih saya berkata, kenapa sih orang Kristen itu berubah? Ya, nomor satu untuk diri kita. Orang Kristen berubah supaya hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Orang Kristen harus berubah dalam hidupnya, mengalami kesumpaan dengan Kristus supaya apa? Dia mendapatkan kasih Tuhan. Kalau orang sudah diperkenan Tuhan, hidupnya pasti disertai. Amin. Amin. Ada satu nats yang tidak akan pernah saya lupakan. Yusuf dalam segala usahanya diberkati karena ia orang yang disertai Tuhan. Amin saudara. Ada nats lainnya berkata, sia-sia kamu bangun pagi, harus berpeluh. Kenapa? Karena Tuhan menyediakannya bagi yang dikasihnya, sekali lagi saat dia tidur. Saudara, ini bukan berarti saya ngajarkan malas, enggak saudara. Maksudnya begini, ketika saya berdoa, biasanya di doa malam, kiranya Tuhan boleh memberkati engkau, boleh tidur pada malam hari ini dalam damai dan sejahtera Kristus, karena esok pagi Tuhan sudah menyediakan berkat. Itu maksudnya. Apa yang kau kerjakan esok hari, itu berkatnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Saat mana? Saat kita tidur. Tuhan tidak menyediakan
kita bekerja, tapi justru dikatakan bagi orang yang dikasihi, berkat itu disediakan saat kita tidur, dan ketika esok pagi kita bangun, kita sudah bisa mengambil berkat itu. Ingat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu pagi hari bangun, maka ditemukan ya di padang gurun apa saudara mana Tuhan menyediakan justru ketika mereka tidur. Ini bagi orang yang dikasihi Tuhan. Dan oleh sebab itu perubahan menyebabkan hidup kita pasti dipelihara, bahkan diizinkan dalam kelimpahan. Dan yang terakhir saudara, perubahan itu menyebabkan kehidupan kekristenan disukai banyak orang. Kenapa jemaat mula-mula demikian drastis mengalami perubahan dalam jumlah atau kuantitas? Karena perubahan kehidupannya. Yang semula mereka egois menjadi orang yang penuh dengan kasih. Mereka hidup saling berbagi, dan dalam kasih itu yang menyebabkan banyak orang melihat, banyak orang yang kemudian mengenal kasih Kristus, dan dikatakan jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Ada yang disebut beberapa titik, ada 3.000 sampai 5.000 jiwa. Hidup kita menjadi kesaksian. Nah, kalau hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, ya kesaksian dalam kehidupan saudara, ya nanti kita akan menjumpai komunitas hidup orang Kristen yang jumlahnya banyak, dan gereja semakin penuh sesak dengan orang-orang yang dimenangkan. Amin saudara, amin. Dan kita percaya Tuhan memberkati hidup kita. Kita percaya Tuhan memberkati gereja Tuhan. Maka jadilah orang Kristen yang mau berubah. Ayo keluar dari kepompong. Kalau kita tetap tinggal dalam kepompong, mati. Kalau kita tidak menjadi kepompong, kita akan menjadi kejijikan. Maka lalu metamorfosis itu, ya jadilah kepompong dan keluarlah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Mati bersama Kristus dan bangkit dalam kemuliaan. Kita kubur bersama-sama kedagingan kita dengan permandian kuasa darah Kristus, dan kita akan bangkit menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama meminta Tuhan berkenan menjamah hidup kita. Ya jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semata berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita minta Dia menjamah itu. Dia jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Amin. Semua berubah, dan aku tahu
dengan sebuah kebanggaan secara rohani. Seperti pujian ini, semua telah berubah dan aku tahu hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam hidupku. Sadarlah itu, berubahlah dalam hidupmu, terus berjuang. Percayalah, ketika engkau berjuang, engkau mungkin boleh jatuh bangun, tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Dia akan mendampingi hidupmu, memampukan hidupmu, sehingga engkau terus mengalami perubahan karena Kristus. Dan ingat, milikilah daya tahan, hiduplah dalam doa. Ketika engkau mengalami perubahan karena Kristus, maka percayalah, engkau akan hidup dalam berkat Tuhan. Hidupmu menjadi kesaksian. Dan lebih daripada itu, akan banyak jiwa yang dipertobatkan untuk memenuhi komunitas kehidupan kekristenan, akan memenuhi gereja Tuhan. Saya coba bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah
shiketerenta. Rogiri hama shakapa kuronto kuroka. Kikaraba shikentikala hama shakala bahoi kabaiki. Tokintara hama shiketenta. Ya baguhita, ya baduhimka. Lehika bakara hama shikentiki Yeshua. Lehika bakara shikentiko. Lohikala hama shiketiki hama shiketiki. Hallelujah, hallelujah. Touch my heart. Touch my life. Jamah sentuh hatiku. Jamah sentuh kehidupanku. I want to be changed. Aku rindu terjadi perubahan dalam hidupmu seperti Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak menjadi kejijikan. Kami menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik. Sebab kami hidup terus berkembang mengalami kesukaan seperti Engkau. Hidup kami menyukakan hati Tuhan. Tuhan boleh berkenan atas hidup kami, menyertai hidup kami, dan membuat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan menyediakan berkat untuk memelihara hidup kami. Dan ketika hidup kami mengalami keserupaan dengan Engkau ya Tuhan, pimpin hidup kami berkemampuan. Hidup kami akan menjadi daya tarik banyak jiwa yang dipertobatkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Hari ini dimeterkan firman-Mu oleh kuasa-Mu, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan mereka beroleh berkat dari pendengaran mereka. Mereka nanti boleh pulang dengan berkat dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Lebih daripada itu mereka dapat beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Kristus, sebab Tuhan menjamin keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami sambut di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan warta selama sepekan. Shalom, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya akan membacakan pengumuman mengenai jadwal kegiatan selama sepekan di Gereja Islam Masih Jemaat Elang Raya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PRT dan PWK pukul 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno, dan pujian akan dilayani oleh Ibu Yohana Trimintarsih, serta doa akan dilayani oleh Bapak Timotius Sugeng. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah doa dan puasa pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno, dan pujian serta doa akan dilayani oleh Ibu Yohana Trimintarsih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi melalui YouTube channel gereja ini. Untuk ibadah umum, pagi dan sore hari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Dan para pelayan mimbar dapat melihat jadwal sebagai berikut. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu serta saudara sekalian tetap menjaga kesehatan dan memakai masker jika bepergian di luar rumah. Sekian pengumuman jadwal kegiatan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur padamu Yesus.
berkat dalam hidup kami, yang telah memberkati Sabat hari ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat yang boleh hadir hari ini. Berkat dan anugerah Tuhan boleh menjangkau seluruh totalitas keberadaan hidup mereka, seluruh kebutuhan hidup mereka, pergumulan hidup mereka, cita-cita hidup mereka, kerinduan hidup mereka dijangkau oleh kasih karunia Kristus. Sehingga dengan demikian berkat Tuhanlah, hanya berkat Tuhan sajalah yang menyertai hidup mereka. Seluruh pelayan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mari Engkau berkenan mengulurkan tanganmu, tidak untuk menekan kembali, tetapi boleh mengangkat bangsa ini, dilalukan dari wabah yang ada, sehingga semua sektor dan sendi-sendi kehidupan dapat dibangun kembali. Terlebih untuk kehidupan kerohanian dapat dibangun kembali dengan peribadatan yang berjalan secara normal. Kami serahkan seluruh aparat, pihak pemerintah dari pusat sampai daerah, diberikan roh hikmat daripada Tuhan, diberikan hati seperti Kristus yang melayani. Program gereja, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan mobil, fasilitas pelayanan, dan peningkatan status tanah gereja menjadi hak milik. Kami percaya Tuhan beserta. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Tepat saatnya Tuhan berikan. Di tahun 2021 ketika kami mengawali peletakan batu pertama untuk renovasi, kami percaya mulai saat ini berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan. Dan ketika peletakan batu pertama terjadi, Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dalam anugerah Tuhan, dan semuanya dikembalikan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, berubahlah serupa darah Kristus. Angkatlah kedua tanganmu dengan percaya dan terimalah berkat-Nya malam hari ini. Kiranya malam hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita semua. Berkat yang datang dari Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaan surga yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman. Amin. Shalom, shalom.